Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisatia Rizky dari kelas TT42 Gabungan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian manajemen strategi PT Daya Mitra Telekomunikasi atau biasa disebut dengan Mitratel. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel adalah salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mitratel mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Sampai saat ini, Mitratel telah mengolah lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua operator seluler Indonesia telah menjadi tenan dan menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel. Berikut adalah sejarah perjalanan perusahaan dari Mitratel. Pada 2008, Mitratel menjadi garda utama dalam bisnis Telkom di bidang menara telekomunikasi. Pada tahun 2010, Mitratel menetapkan logo baru dan memperluas operasi di 10 regional baru. Pada tahun 2012, Mitratel menempati top 3 penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. Pada 2014, Mitratel memfokuskan core bisnis menjadi tower relay bisnis. Pada tahun 2016, Mitratel menjadi penyedia tower mikrocell nomor 1 di Indonesia dengan jumlah 1.000 smart poles. Pada tahun 2018, Mitratel melakukan rebranding dan berhasil menempati posisi kedua terbesar sebagai penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2019, Mitratel melakukan akuisisi PT Persada Sokatama dan Indosat Tower. Pada 2020, Mitratel melakukan akuisisi dalam proyek Reunion 6.050 menara Telkomsel. Pada 2021, Mitratel menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar dan terluas di Indonesia. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel juga memiliki visi misi dalam perusahaan. Visinya yaitu menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara. Dan misinya adalah memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prim dan harga yang kompetitif, serta menciptakan value bagi stakeholders. Lalu saya akan membahas tentang SWOT Matrix pada perusahaan Mitratel. SWOT Matrix terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal ada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Eksternalnya ada opportunity dan threats, yaitu peluang dan ancaman. Strength yang pertama yaitu perusahaan menara telekomunikasi terkemuka yang beroperasi dalam satu pasar menara telekomunikasi. Yang kedua yaitu model bisnis yang menarik dan luas. Yang ketiga adalah tim manajemen yang berpengalaman, independen, dan berorientasi komersial. Yang keempat yaitu jaringan nasional perseroan yang unik menyediakan infrastruktur penting untuk mendukung seluruh layanan komunikasi dan digital. Pada bagian weakness yaitu pelayanan customer yang kurang merata, tekanan pekerjaan yang berat, dan kurangnya variatif layanan yang diberikan. Pada sisi peluang, kita mendapatkan program peningkatan tenancy, menyediakan layanan digital service, menyediakan managed service, serta perkembangan industri telekomunikasi yang pesat. Untuk ancamannya, kita mendapati bahwa adanya perubahan industri telekomunikasi, cakupan wilayah, bencana alam, persaingan antar penyedia menara telekomunikasi yang lain. Adapun poin-poin pada ancaman tadi yang merupakan perubahan industri telekomunikasi, yaitu pada saat ini yang dibutuhkan adalah penambahan base transceiver station atau BTS seiring dengan perubahan industri telekomunikasi dari voice ke data. Yang kedua ada cakupan wilayah, yaitu penurunan jumlah tower terjadi karena jumlah tower yang disewa operator telah mencakup hampir di seluruh wilayah kota-kota besar. Yang ketiga ada bencana alam, yaitu bencana yang mempengaruhi layanan di setiap tempat bencana, seperti kerusakan pada teknologi atau tidak adanya aliran listrik. Yang keempat adanya persaingan antar penyedia menara telekomunikasi lain, yaitu banyaknya penyedia menara telekomunikasi lain yang juga unggul dalam penyediaan jasa layanannya. Adapun strategi SO yang telah kita analisis yaitu yang pertama menjalin kerjasama dengan provider atau pihak lain yang terus melakukan ekspansi jaringan dalam perkembangan teknologi. Yang kedua mengembangkan model bisnis yang luas serta pengoperasian dan pemeliharaan situs telekomunikasi. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan yang mendukung terhadap menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan aset tower yang sudah ada. Strategi WO yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang sama rata terhadap seluruh provider pihak yang telah bekerja sama. Yang kedua yaitu memperbanyak varian layanan yang disediakan. Yang ketiga memberikan kesejahteraan terhadap karyawan yang ada.
Strategi ST yaitu meningkatkan layanan agar tower dapat dibangun hingga di pelosok wilayah. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan layanan pada infrastruktur. Yang ketiga memberikan inovasi pada produk layanan yang disediakan agar tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Pada strategi WT yaitu meningkatkan pelayanan terhadap seluruh customer. Yang kedua yaitu menciptakan strategi baru untuk melakukan promosi kepada customer. Selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis model kanvas pada PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Adapun key partners dari perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Seluler, PT Indosat Ooredoo, PT Persada Sokatama, PT Pos Properti Indonesia, PT Kim, dan pemerintah. Adapun key aktif dari perusahaan yaitu Build to Suite, Colocation, Project Solution, Reseller, Digital, dan Managed Service. Adapun key resource dari perusahaan yaitu jasa sewa tower, human resource, partnership, dan dana investor. Adapun key proposition pada perusahaan yaitu bekerja sama dengan seluruh operator di Indonesia, yang kedua tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang ketiga branding perusahaan yang baik, yang keempat menyediakan layanan yang berkualitas, dan yang kelima memiliki SDM yang memadai. Adapun customer relationship dari perusahaan yaitu online support, call center, dan membantu customer mencapai tujuannya. Adapun channel dari perusahaan yaitu website resmi, akuisisi, kerjasama antar persero, serta customer service. Adapun customer segment pada perusahaan yaitu internal Telkom Group, perusahaan telekomunikasi operator, enterprise, dan wholesaler. Adapun cost structure pada perusahaan yaitu biaya pajak, biaya general dan administrasi, gaji karyawan, biaya marketing, biaya maintenance, biaya sewa, serta biaya penyusutan. Adapun cost structure pada perusahaan yaitu biaya pajak, biaya general dan administrasi, gaji karyawan, biaya marketing, biaya maintenance, biaya sewa, serta biaya penyusutan. Lalu ada beberapa inovasi yang saya tambahkan pada masing-masing blok BMC, yaitu pada blok Key Activities, ada penambahan inovasi dari sebelumnya yaitu adanya pengembangan IoT yang berfungsi agar perusahaan dapat mengikuti perkembangan teknologi tidak hanya di bidang telekomunikasi. Pada blok Customer Relationship, yaitu penambahan inovasi sebelumnya berupa community yang menjadi media review perusahaan agar customer baru dapat mengetahui value dari perusahaan. Yang ketiga ada di blok Customer Segment, yaitu perusahaan bukan telekomunikasi agar perusahaan tidak hanya bekerja di bidang telekomunikasi, tapi dapat melakukan ekspansi di bidang lain. Setelah dilihat dan dipertimbangkan dari hasil SWOT dan BMC pada PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel, Mitratel masih jauh lebih unggul daripada perusahaan penyedia menara tower lainnya, di mana Mitratel sudah memasuki perkembangan dunia modern dengan ikut serta dalam mengembangkan bisnis lain di luar menara tower di era Digital Revolution 4.0. Saya Afisa Tiara Rizky, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.